pertama yang harus dilakukan adalah menentukan diagnosis klinis. Dalam mendiagnosis suatu penyakit harus melalui beberapa tahapan, yaitu pertama, anamnesis yang terdiri dari 5, yaitu keluhan utama berupa baal atau mati rasa pada jari-jari tangan kanan. Kedua, riwayat perjalanan penyakit saat ini berupa merasakan keluhan memberat 5 tahun yang lalu. Yang ketiga adalah riwayat penyakit keluarga. Ibu bekerja menderita diabetes atau penyakit kencing manis sudah 3 tahun. Yang keempat, riwayat penyakit dahulu. Di kasus ini tidak disertakan. Dan yang terakhir adalah riwayat reproduksi wanita. Pemeriksaan fisik dilakukan untuk menentukan kelainan suatu sistem atau organ tubuh dengan menggunakan 4 cara, yaitu inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Langkah yang kedua adalah menentukan pajanan. Pajanan di sini dimaksudkan adalah faktor risiko atau bahaya yang ada di tempat kerja. Pada kasus ini, pekerja di industri sepatu sebagai pengelem sol sepatu. Pekerja biasa menggunakan kuas cat, kadang memakai jari tangan untuk meratakan ke semua area pengeleman sepatu. Dan saat bekerja tidak menggunakan sarung tangan maupun masker. Di sini bisa kita ketahui bahwa jenis faktor bahaya yang dialami oleh pekerja adalah faktor bahaya kimia yang berupa lem pada sepatu berupa benzena. Langkah yang ketiga adalah menentukan hubungan antara pajanan dengan diagnosis klinis. Identifikasi hubungan penyakit yang dialami dengan pajanan yang ada didasarkan pada evidence base. Hubungan pajanan dengan diagnosis klinis dipengaruhi oleh waktu timbulnya gejala setelah terpajan oleh bahan tertentu. Pada kasus ini yaitu selama 5 tahun yang lalu. Jangan lupa juga untuk menanyakan penyakit lebih sering timbul apabila berada di tempat kerja dan berkurang saat libur atau cuti. Adakah pekerja dengan pajanan yang sama menderita penyakit yang serupa dan hasil pemeriksaan kesehatan prakerja, berkala, dan purna kerja dapat digunakan sebagai salah satu data untuk menentukan penyakit berhubungan dengan pekerjaannya. Langkah yang keempat adalah mengetahui jumlah pajanan yang dialami. Yang pertama adalah jumlah jam terpajan per hari, yaitu 8 jam per hari. Yang kedua adalah masa kerja selama 10 tahun. Untuk pemakaian APD, pekerja tidak pernah memakai APD. Yang keempat adalah besarnya pajanan secara kualitatif dan atau kuantitatif, yaitu informasi hasil pengukuran benzen di industri sebesar 1 ppm. Yang terakhir adalah ada kecukupan besar pajanan yang menyebabkan adanya diagnosa klinis. Langkah kelima yang harus dilakukan adalah menentukan faktor individu yang berperan. Peranan individu yang dimaksud adalah faktor yang mempercepat terjadinya penyakit akibat kerja atau juga menurunkan kemungkinan penyakit akibat hubungan kerja yang seperti genetik atau juga kurang tertib dalam menggunakan APD. Pada kasus ini, pekerja tidak menggunakan sarung tangan dan masker. Yang selanjutnya adalah menentukan jenis kelamin, yaitu wanita, usia 40 tahun, dan riwayat penyakit keluarga atau genetik berupa ibu pekerja menderita diabetes atau penyakit kencing manis sudah selama 3 tahun. Langkah yang keenam adalah menentukan faktor lain di tempat kerja yang berupa adanya faktor lain di luar tempat kerja yang dapat menjadi perancu. Faktor lain di luar tempat kerja yang dapat menjadi perancu diantaranya seperti hobi dan kegiatan lain yang dilakukan di luar pekerjaan. Adanya faktor lain di luar tempat kerja dapat menjadi perancu diagnosis PAK, namun belum tentu meniadakan adanya PAK. Sehingga interpretasi langkah ini harus dilakukan secara hati-hati oleh dokter yang memiliki kompetensi dalam mendiagnosis penyakit akibat kerja. Langkah ketujuh yang merupakan langkah terakhir adalah mendiagnosis PAK atau bukan PAK. Setelah melakukan analisis 6 langkah yang sudah saya sebutkan tadi, maka dapat disimpulkan penyakit yang diderita oleh pekerja adalah penyakit akibat kerja atau bukan penyakit akibat kerja.